Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, selama 3 tahun lebih sedikit saya bertugas di Paroki Kelapa Gading untuk mempersembahkan Ekaristi jam 5 sore baru kali ini, dan persis itu menegaskan apa yang disampaikan oleh Romo Suto almarhum ketika beliau selalu kami minta untuk memimpin misa Natal jam pertama. Beliau selalu mengatakan, aku nggak mau. Kenapa, Eyang? Dinyanyikan Malam Kudus tapi masih terang. Ini masih terang dilihatnya. Itu tuh Romo, itu Frater Okta dan Frater Ian. Dulu kami selalu ditemani Romo Suto, dan dia selalu mengambil jam untuk Natal itu, yaitu misa yang kedua. Baru di situ ketika bernyanyi Malam Kudus, nah itu benar. Kalau ini terang kudus, masih terang kan. Cahayanya masih kemana-mana, apalagi Bapak Ibu teman-teman yang ada di tenda-tenda itu masih terang sekali. Ya, terlepas dari itu, pasti tidak memungkiri bahwa kita terutama adalah kondisi hati kita yang kita berjuang untuk mempersiapkan semuanya itu. Tadi saya berbisik ke Frater Ian yang sebelah kanan saya, itu pakai jubahnya coklat-coklat, itu dari OFM ya. Mereka berdua satu angkatan, sedang lanjut belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Cempaka Putih di Rawasari. Saya tadi tanya, Frater Ian, kamu dulu topper tugas karya itu di mana? Di seminari menengah ya, menengah Matoloko itu di Flores ya, di sana 1 tahun. Pasti suasananya berbeda karena sebagian besar yang hadir adalah teman-teman yang sedang belajar untuk mempersiapkan menjadi calon imam untuk melayani. Kalau Frater Okta tahun lalu beliau ditugaskan untuk tugas di salah satu paroki di Papua selama 1 tahun. Saya nggak tahu, saya dulu pernah berkunjung di sana 1 minggu, kalau berkunjung saya enak lah ya. Hitung-hitung saya liburan. Saya dari Nabire menuju ke paroki Bobobani itu dulu masih lewat darat kurang lebih 7 jam, 8 jam. Sekarang berapa? 6 jam darat ya. Ya lumayan, kurang 2 jam lah. 6 jam, saya dulu 8 jam. Dan pasti suasananya beda. Di sana paling rendah suhu udara berapa? 23 sekarang. Oh, 23 ya. Saya dulu 2016 itu masih bisa ngerasain 16 derajat. Jadi terasa lumayan adem, walaupun gak adem-adem banget ya. Pasti suasananya juga beda. Saya berbicara tentang suasana tidak melulu terkait dengan hal yang eksternal di luar kita. Dengan pernak-pernik yang sudah disiapkan di gereja ini, di sekitar gereja oleh umat kita juga, dengan dekorasinya, sentuhan-sentuhannya yang menggunakan pohon-pohon asli. Pasti itu juga ibu-ibu semuanya juga mempersiapkan dengan segala hatinya. Pagi sudah datang, sampai tadi sekitar jam 1:30 baru pulang. Kemarin juga dekor lagi, sebelumnya juga dekor. Semoga itu juga menjadi bagian mengisi hati. Hanya tadi ketika 1:30 saya kembali ke gereja ini, ibu-ibu semuanya sudah mulai pada pulang. Setelah beres-beres, sudah ada umat yang datang. Bagian sebelah situ tuh mana orangnya ya?
pokoknya di sayap-sayap itu. Wah, saya bilang sama masnya yang bersihin, siapa tuh mas? Umat Romo udah datang, 1:30. Saya aja jam 4 masih ngalor ngidul sana sini. 1:30 sudah datang, jam 3 juga pasti. Apapun yang terjadi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, inilah kesiapan hati kita untuk berjuang, mencoba untuk mengisi hidup kita melangkah ke depan. Titik awal di mana Natal, sang bayi mungil yang hadir dalam kesederhanaan yang digambarkan di belakang saya ini. Di dalam bacaan pertama Yesaya menggambarkan tempat Yerusalem atau orang-orang Israel menjadi tempat yang sunyi, tempat yang sepi, yang serasa bahwa mulai tidak ada kehidupan, ada orangnya, tetapi mereka merasa dulu juga dalam kelelahan, keletihan, kekecewaan, dan di situ Yesaya mengatakan, jangan takut, be not afraid, don't be afraid, jangan takut. Saya tidak tahu persis ketika frater-frater belajar dulu dalam kitab suci itu, kata-kata jangan takut itu muncul banyak sekali di dalam kitab suci. Untuk mengatakan bahwa itulah kerap kali yang dialami oleh manusia, bukan zaman sekarang tetapi juga di masa-masa lampau. Maka Tuhan mengatakan ketika datang dalam kesederhanaan kepada kita semua, dalam keluarga, tahun ini tema Natalnya satu kata kunci yang dimunculkan oleh KWI dan PGI yaitu keluarga. Untuk menyuarakan satu hal, yaitu dalam kondisi yang sekarang saya dan Bapak Ibu dan teman-teman dikatakan dan ditegaskan oleh Tuhan, jangan takut. Jangan takut bukan dibingkai dengan kesombongan, dengan keangkuhan, merasa hebat, gagah, kuat, besar, tetapi dalam kerendahan hati. To be humble, being humble. Kerendahan hati adalah keutamaan yang mau tidak mau harus kita miliki dan harus kita perjuangkan. Dan yang kedua dalam Injil Matius, kita disuguhkan bahwa Maria mengandung bahwa memang dari Roh Kudus, tetapi hati Yusuf dan hati Maria tetaplah juga mempunyai sisi manusiawi. Ada sebuah kegelisahan, ada di mana mereka dalam posisi keluarga yang tidak ideal. Kenapa saya mengatakan tidak ideal? Tafsir kecil saya mengatakan, kalau seandainya seorang perempuan yang baru menikah setelah 3 bulan, 4 bulan, setelah itu diberi karunia di dalam rahimnya ada janin, itu umum. Tetapi dalam konteks perkawinan Yahudi, tunangan belum tinggal satu rumah. Menjadi sesuatu yang tidak ideal karena Maria sedang berstatus tunangan, tetapi dia sudah mengandung. Sangat tidak ideal, sangat berat pasti buat Yosef. Maka dalam kitab suci dikatakan dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Jangan-jangan dalam konteks keluarga, kalau seandainya sampai saat ini kondisi keluarga kita dengan jatuh bangunnya masih kokoh, kuat, perkawinan tetap dibalut dengan berjuang dalam kesetiaan, bersyukurlah. Tapi jangan-jangan dari antara kita atau orang-orang di luar sana sedang mempersiapkan, merasa bahwa hidup berkeluarga rapuh, sudah enggak kuat. 7 tahun perkawinan, 14 tahun perkawinan, bahkan sampai 30 tahun perkawinan, merasa sudah enggak kuat. Dan sempat berpikir, kalau bahasa dalam kitab suci, ingin melepas dan menceraikan diam-diam. Jangan-jangan di dalam relung kediaman hati kita ada pikiran seperti itu. Karena lelah, karena capek. Tetapi Bapak Ibu, semoga kita tetap teguh dan belajar seperti Bunda Maria. Dia selalu mengatakan fiat voluntas tua,
terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Semoga ungkapan Maria ini masih menyisakan di dalam relung hati kita, walaupun tidak sempurna. Natal bukan rumah yang sempurna untuk saat ini. Natal bukan rumah yang sempurna bagi kita. Karena banyak kegetiran, kelelahan, cari rezeki tidak mudah. Orang mengatakan sudah online saja. Tetapi mengubah dari tradisional menjadi online juga tidak mudah. Natal bukan rumah yang sempurna. Natal juga bukan hidup yang sudah beres. Natal bagi Maria dan Yusuf bukan kondisi yang sudah aman dan beres. Masih perjuangan. Natal juga bukan menunjukkan iman yang kuat. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu ditegaskan dalam bacaan Injil, yaitu Immanuel. Allah tetap menyertai kita. Allah tetap menyertai saya. Allah tetap menyertai Pak Hartono. Allah tetap menyertai suster. Allah tetap menyertai anak-anak kita yang mungkin sedang kuliah, entah di luar pulau Jawa atau di luar negeri sana, dan lain sebagainya. Intinya Allah semoga tetap menyertai kita. Itulah yang saya sebut sebagai harapan Natal tahun ini. Bapak Ibu, saya akan bermenung juga dari satu lagu ini yang coba saya bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku dan ku lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku dan ku lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, banyak hal dalam hidup kita pasti akan lepas, pasti akan hilang, sudah tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah harapan.
dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa.